Good morning, Ayah. Good morning, Mama. Oh, wajahnya keren. Iya, alhamdulillah. Nanti Mama tawarin teman-teman Mama ya. Ya, Siapa tahu ada yang mau pesen. iyalah. Alhamdulillah. Iya. Ya, Ya. kemarin ada yang nanya ya. Mm-mm. Katanya kenapa Ayah kan udah nggak kerja, Mm-mm. istilahnya nggak kerja juga waktu itu kan sebenarnya Ayah belum usia pensiun waktu itu. Tapi karena dipensiunkan jadi karena Ayah sakit gitu. Terus sekarang Ayah gini gitu. Tapi kok Ayah mukanya senyum, Ayah ketawa terus. Kenapa katanya gitu. Mama nak bilang ya datang aja ke rumah ngobrol nanya gitu. Tapi dia bilang oh, tolongin deh belum punya waktu. Oh. Nah, Ayah bisa nggak bagaimana sharing dengan ketetapan Tuhan yang katanya orang nggak enak. Kalau buat Ayah tuh jadi nggak masalah, bisa senyum terus itu gimana? Iya ya. Ya. Alhamdulillah sih ayah rasanya enak aja ya. Enak karena ini sebenarnya bukan proses yang instan ya. Nah, ini ngalamin beberapa proses ini cukup lama loh. Ingat nggak Mas dulu waktu ayah kerja masih di Cinere? Kita masa baru nikah ya. Itu kalau nggak Cinere, salah, di ya, Cinere, 2003 nikah 2011, Ya, 2013. kejadiannya 2013. Iya. Heeh. Nah, tiba-tiba dalam bekerja itu manajemen memutuskan sepihak gitu ya pada ayah gitu ya, yang mana sebenarnya ayah masih harus kerja tapi dikontrak lagi gitu. Ayah memutuskan juga untuk tidak bekerja. Terus mamanya ingat nggak? Ayah kan sebenarnya, aduh, baru juga kawin ya, terus tiba-tiba PHK gitu. Tuh gimana ya? Keluar dari ruang direksi tuh kaki gemeter gitu ya. Sampai 3 hari loh, ayah kan nggak bisa ngomong. Mau menyampaikan ke mama tuh pun tak proses 3 hari. Akhirnya Oh iya, Mama ingat. Ayah kan waktu itu 3 hari melukin Mama, air matanya keluar nangis. Terus Mama nanya kenapa ya? Ayah bilang enggak. Terus besoknya juga gitu nangis. Mama bilang kenapa sih ya nangis? Nggak apa-apa. Hari ketiga baru kenapa sih ya? Baru Ayah cerita gitu kan. Iya. Nah itulah untungnya ya kita. Ayah merasakan emang kita ini sebagai mitra yang saling menguatkan, mitra ibadah dalam hal ini. Mama tuh nggak ngerungsingin ayah, tuh gimana nih nanti gimana, nih uang sekolah gimana, nih belanja gimana, enggak gitu. Mama mengingatkan ayah gitu. Ya udah tenang aja, ini kan sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi, berarti kan ada keinginan Allah. Ya. Nah itulah satu proses yang memang harus dia ayah alami, emang nggak segera gitu ya. Itu sih. Ya berdarah-darah lah ya. Iya. Cuma memang Mama juga kan lihat Ayah juga mau berjuang berupaya untuk meyakini. Ingat nggak Ayah waktu itu Ayah nangis mau bilang pokoknya Ayah kan bilang Ayah habis ini pokoknya Mama tenang. Ayah paling 3 bulan aja gitu. Habis ini Ayah akan cari kerjaan. Nanti bisa kerja lagi. Ayah yakin nih nggak lama gitu. Terus Mama bilang kan ya terserah Tuhan mau kapan, karena yang memberi kerjaan juga Tuhan. Yang penting 1 bulan ini Ayah nggak usah daftar-daftar dulu deh. Yang penting Ayah prosesnya proses hati, berjuang memahami ini yang terbaik dari Allah untuk Ayah. Ya inget sih jadinya oh iya ya proses itu panjang gitu, walaupun nggak langsung ya, nggak instan ya. Betul, jadi Tapi kan itu ada prosesnya benar. Waktu itu merasa wah 2-3 bulan lagi bisa dapat kerja gitu. Tapi untung ya mitranya ayah mama ini mengingatkan ayah udah jangan sebulan ini coba direnungkan dulu ya, tafakuri dulu gitu. Dan itu ternyata prosesnya nggak cuma 2-3 bulan, hampir setahun, hampir 2 tahun ya. 2 tahun. Dan dari situ dalam proses 2 tahun itu memang gak enak banget gitu ya. Yang biasa tinggal tunjuk mau beli ini barang ini apa, sekarang bayangin mah, ingat nggak dulu ayah jual kompor. Iya. Jual kompor nggak laku, jual velg nggak laku juga. Lagi susah-susahnya itu ya. Tapi di situ ternyata benar terasa banget itu memang satu proses, dan sekarang bisa mengatakan itu bantuan Allah buat ayah untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya mengikat materi ayah ke dunia ini gitu. Kemelekatan ya. Kemelekatan materi di ayah. Dan ya begitulah itu proses 2013. Ya, itu terasa ya Tuhan tuh hebat banget ya, canggih banget ya.
bener. Memberikan Al-Quran itu memang untuk sebagai pedoman hidup supaya kita tahu kita mesti ngapain ya dalam kondisi-kondisi nggak enak. Betul. Bukannya pengen dicepetin proses ketidaknyamanan, tapi bagaimana supaya dengan yang nggak enak ini kita bisa menangkap ajaran Tuhan. Betul, betul banget. Jadi saya juga sekarang dengan kondisi sekarang saya memang bisa mensyukuri. Untungnya nggak cepet-cepet gitu. Jadi emang dikasih waktu untuk berproses dan itu dirasakan sendiri sebagai pengalaman langsung kan. Pengalaman langsung ini yang akan membenam kepada ayah, keyakinan ayah. Ya emang Pak Ayah minta nggak cepet-cepet ketidaknyamanan ini pergi karena paham. Ya. Memang dan kalau nggak paham pengennya ya Allah cepat dong selesai, badai ini cepat berlalu. Tapi kalau kita paham, apalagi kita tahu maksud Tuhan memberikan ketidaknyamanan ini, kita terserah aja. Kita juga nggak pengen dicepetin, kita juga nggak pengen dilambatin, ya terserah Tuhan, karena emang Tuhan tahu. Nah, kalau nyambung mama tadi, kenapa sih sekarang ayah enak? Proses ini sekarang dilanjutkan lagi sama Allah. Tadi mama bilang, ayah dipensiunkan, bukan pensiun dini tapi dipensiunkan dini, sesuatu yang juga bukan sesuatu yang aku inginkan gitu, tapi terjadi lagi gitu ya karena ini berarti adalah pengulangan di mana ayah juga waktu pada saat itu juga nggak seperti tahun 2013 sih, tapi tetap masih ada rasa aduh gimana ya, karena waktu itu mengatakan Pak Haji berikan keputusan tapi jangan lama-lama ya. Nah, saya telepon mah coba deh aku mau ngomong nih, mau tanya gimana menurut mama gitu. Kamu bilang kita ketemu, udah cepet-cepet aja, nggak usah nunggu lama-lama. Jawabnya sekarang juga, oh gitu. Nah itulah lagi-lagi merasakan ya, ayah alhamdulillah ada pendamping dalam ini misalnya ibadah yang menguatkan ayah. Bayangin ya kalau misalnya mama tuh rungsing gitu, lah kan gimana ya, cicilan mobil belum selesai, ini masih belum selesai, terus gimana, sekolah anak Sasha gimana, ini gimana nih gimana. Tapi mama bilang ingetin, udah pokoknya itu kan ada keinginan dari Tuhan yang kita nggak rencanakan, pasti ada jalannya. Nah berbekal dengan itu, ayah jadi langsung menghadap lagi sama manajemen. Pak, saya sudah memutuskan, saya udah nggak perlu pikir 1-2 hari lagi, saya terima ketetapan ini. Gitu. Nah, jadi ya memang ini proses ya, tapi proses ini seperti naik kelas gitu ya, bisa lebih cepat. Nah, sekarang juga dengan demikian tiba-tiba ada musibah kaki patah gitu ya. Tapi seperti diberi kesempatan sama Allah untuk kembali lagi merenung gitu. Karena betul kata mama, ketidaknyamanan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk selalu mengingat, mencoba untuk mengambil hikmah di balik ketidaknyamanan itu sih. Nah, Ya makanya hikmah itu benar ya kata Allah. Hikmah itu anugerah tertinggi untuk manusia. Sebenarnya yang kita kejar harusnya itu, karena hikmah itulah yang membuat kita jadi bisa menjalani hidup sesuai dengan keinginan Dia gitu ya, keinginan Allah. Jadi ingat waktu kita di forum Pak Yunus pernah mengatakan ya, musibah itu bagaikan tamu agung yang masuk, tamu VIP. Musibahnya itu adalah forader yang suruh kita minggir. Tapi di belakang forader itu tamu kita yang agung akan masuk. Siapakah? Ya hikmah itu kan. Ya makanya tapi tetap ya kan ya butuh satu kemampuan kalbu untuk menangkapnya dan nggak langsung instan bisa menangkap hikmah karena hikmah itu dibalik ketidaknyamanan. Ya mama sih ngerasa ya hidup kita kalau orang kan bilang ya ampun Inka lo kok hidupnya bertubi-tubi dikasihnya nggak enak melulu, yang inilah yang sakit lah, yang ini suami lah, pokoknya segala macam. Ya karena mereka nggak kenal Tuhan gitu kan ya. Kalau kita kenal Tuhan, kalau mama sih ngerasainnya tidak ya, Allah tuh all out gitu, sangat membantu kita gitu ya untuk bisa menjalani hidup sesuai dengan keinginan Dia. Jadi memang ketidaknyamanan tuh kasih sayang Allah terasa. Jadi nggak pernah mama juga kayaknya sih udah lama sih nggak pernah ngedikte Tuhan gitu, karena menyadari Dia tuh memberikannya semua itu untuk kebaikan kita. Memang yang rasanya kita ini ya, kita ngerasa nggak bagus gitu, tapi Allah merasa itu bagus. Apa yang kita inginkan belum tentu terjadi, tapi keinginan Allah terjadi. Apa
apa tuh ayatnya ayah juga lupa tuh pernah kan disampaikan itu ya. Semua ada di Al-Quran sebenarnya. Yang baca Quran mah harusnya udah paham, lebih paham Iya. dari yang nggak pernah baca Quran ya. Iya. Iya, itulah memang ini kemampuan kalbu bukan kemampuan otaknya ya. Bukan akal, bukan akal. Gitu saya. Terima kasih ya Good sudah morning. menjadi imam aku. Good Iya. morning.